Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahbihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nasrul Fauzi dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan artikel kelompok saya yang berjudul Mengetahui Solusi Fintech Terbaru Baik untuk Perusahaan Mapan maupun untuk konsumen. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu fintech, apa sih perusahaan, dan apa itu konsumen. Yang pertama, fintech. Fintech merupakan hasil penggabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang tadinya sistem pembayaran dilakukan secara tatap muka dan membawa uang, kini dapat dilakukan pembayaran jarak jauh dalam hitungan detik saja. Maka dengan adanya fintech sekarang begitu sangat amat membantu dalam transaksi jual beli dan sistem pembayaran yang lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Nah, selanjutnya apa sih perusahaan itu? Perusahaan yaitu suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga memiliki beberapa jenis, diantaranya perusahaan perseorangan, persekutuan firma, yayasan, perusahaan negara, persekutuan perdata, persekutuan komanditer, dan koperasi. Nah, selanjutnya di mana ada perusahaan pasti ada dong yang namanya konsumen. Konsumen itu adalah orang yang hanya menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu, atau secara sederhananya, konsumen adalah orang yang membayar untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, pastinya fintech semakin berkembang dari awal sampai sekarang. Apa sih perkembangannya di dunia bisnis? Yang pertama ada RPA atau Robotic Process Automatis. Teknologi ini memanfaatkan sebuah sistem untuk mengotomatiskan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Teknologi ini menggunakan sistem AI yang dimana otomatisasi robotik dengan kecerdasan buatan, dimana untuk menangani tugas-tugas yang berulang. Yang kedua, ada digital only bank. Bank akan menyediakan semua fasilitas perbankannya secara online tanpa harus menyediakan cabang atau kantor fisik, sehingga nasabah tidak perlu mengantri dan menyediakan berbagai dokumen untuk membuka tabungan. Dengan digital only bank, nasabah hanya membutuhkan PC atau smartphone yang terhubung dengan koneksi internet untuk mengelola keuangannya. Dan yang ketiga ada artificial intelligence, dapat dipergunakan untuk memeriksa rekening kas, rekening kredit, rekening investasi, untuk melihat kesehatan keuangan seseorang secara keseluruhan. Selain itu, teknologi AI juga dapat membantu mendeteksi serangan siber dengan cara mengidentifikasi penipuan serta ancaman keuangan. Dan yang terakhir ada peningkatan sistem keamanan siber. Perusahaan fintech perlu meningkatkan security awareness penggunanya agar mereka terhindar dari serangan social engineering. Sistem yang dikembangkan juga harus memiliki keamanan yang baik. Jika tidak, maka peretas dapat mengeksploitasi kerentanan yang ada untuk mencuri data-data sensitif di dalamnya.
Dampak atau kekurangannya fintech bagi perusahaan itu apa sih? Nah, fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar. Jika dibandingkan dengan bank ya, ada sebagian perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Dan karena fintech menjadi lebih berakar dalam kehidupan sehari-hari, konsumen mengakses dan menyimpan data pribadi yang sensitif yang ditakuti para penjahat siber adalah tantangan yang semakin meningkat dan tindakan keras peraturan tidak dapat dihindari. Dengan adanya kekurangan tersebut, maka harus adanya solusi untuk menutup kekurangan tersebut, bukan hanya untuk perusahaan, namun juga untuk konsumen, teman-teman. Solusi fintech terbaru bagi perusahaan mapan, solusi yang utamanya dalam fintech bagi perusahaan mapan adalah keamanan fintech yang agar tetap kompetitif karena konsumen semakin menuntut kapabilitas yang dipersonalisasi dan sesuai permintaan bank dan perlu mencari jalan ke depan yang memungkinkan inovasi dan kinerja teknis tanpa mengorbankan keamanan. Solusi fintech terbaru bagi konsumen, fintech yang sedang berkembang dan memberikan solusi finansial terbaru bagi masyarakat Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama penggalangan dana atau crowdfunding, yang kedua pembiayaan mikro atau microfinancing, yang ketiga ada pelayanan P2P lending, yang keempat ada perbandingan pasar, yang kelima sistem pembayaran digital. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Finansial Teknologi. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.